Di dalam suatu hadithun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa ghairi, bahwasanya baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya yang sahih, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih ini beliau mengatakan, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dia mengubahnya dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka hendaknya dia mengubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Ini terjemahan daripada hadis tersebut. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangatlah penting yang menjadi acuan daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Akan tetapi hadis-hadis tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar bukan hanya hadis ini semata, tetapi hadis-hadis yang berbicara tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar serta metode amar ma'ruf dan nahi mungkar sangat banyak sekali diriwayatkan oleh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selalu kita dengar adalah hadis ini. Namun hadis ini harus kita fahami secara terperinci dan detail, sehingga kita tidak memahami dengan pemahaman yang keliru dan salah. Yang pertama-tama yang harus kita lihat daripada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa yang melihat dari kalian suatu kemungkaran. Di dalam kalimat ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat dari kalian suatu kemungkaran. Artinya, ketika kita fahami hadis ini menjelaskan ketika ada kemungkaran dan kita melihatnya dengan spontanitas, bukan kita cari-cari. Sebab mengorek-ngorek kesalahan orang itu merupakan kemungkaran yang dilarang oleh agama. Dan ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wala tajassasu, jangan kalian memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Tetapi kalau memang tanpa kita cari, kita melihat di depan mata kita, baru kita diperintahkan untuk melakukan beberapa hal yang disebutkan di dalam hadis ini akan kita jelaskan nanti. Tetapi bukan kita mencari-cari. Sebab orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang sahih yang lainnya, "Man tatabba'a aurata akhihi, tatabba'a Allahu auratah, wa man tatabba'a Allahu auratah, fadhahahu walau fi jawfi baitih." Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang mencari-cari kesalahan, aib yang dilakukan oleh saudaranya yang mukmin, yang muslim, dia mencari-cari, mengkorek-korek, maka niscaya Allah yang akan mencari kesalahan orang tersebut. Dan Allah kalau udah mencari-cari kesalahan orang tersebut, maka akan dipermalukan oleh Allah sekalipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Na'udzubillah. Artinya kita dilarang keras memata-matai orang. Kita dilarang keras untuk mencari-cari kesalahan orang, membuka aibnya orang. Yang ada, ketika kita melihat kemungkaran tanpa kita cari, saat itu kita diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita tidak melihat, kita dilarang untuk mencari-cari dan kita diperintahkan untuk berhusnudzon kepada siapapun. Itu yang pertama. Kemudian Nabi menegaskan lagi di dalam hadisnya, apabila kita melihat bukan mendengar. Sebab
Kalau kita mendengar, belum tentu kenyataannya seperti berita yang sampai kepada kita. Dan ini yang sering terjadi saat ini. Berita-berita hoax yang menyudutkan orang, beberapa pihak tertentu, namun kenyataannya tidak seperti yang diberitakan. Maka itu Nabi SAW menegaskan, man ro'a, barang siapa yang melihat, bukan cuma sekedar mendengar. Bukan dengar dari orang, bukan melihat dari orang, dia melihat dengan mata kepalanya langsung. Terus Nabi mengatakan mungkar, mungkar yang betul-betul disepakati kemungkarannya, yang betul-betul disepakati kemungkarannya. Ketika dia melihat itu, maka ini langkah yang harus diambil. Apa yang Nabi katakan? Fal yughayyirhu biyadi. Hendaknya dia, kalimat taghyir di sini. Ini merupakan kata kunci di dalam hadis ini. At-taghyir dengan izalah berbeda sekali. Tahu artinya izalah? Izalah itu membasmi. At-taghyir bukan membasmi. Al-izalah itu mencabut. Tapi at-taghyir mengubah dari maksiat kepada ketaatan. Mengubah min hal ila hal. Ya, persis seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalimat taghyir adalah tahwilu syai'in min hal ila halin akhar. Mengubah sesuatu dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu kalimat taghyir, dan itulah yang ditekankan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita kalau ngelihat minuman keras, ya di depan mata kita, kalau sekedar kita pecahkan, itu belum taghyir, itu baru izalah, kita baru singkirkan. Tapi tahu taghyir apa? Orang yang minum minuman keras itu bertobat, itu baru taghyir. Kita mengubah kemungkaran, orang yang melakukan kemungkaran berubah menjadi taat, dan itu perlu usaha yang panjang, bukan instan. Karena itu Nabi SAW menegaskan ini hal yang sangat berat, diubah dengan tangannya. Kalimat tangan baik dengan tangan maupun dengan usaha. Dan ini yang saya jelaskan, kalimat tangan itu mengandung arti tangan fisik dan juga usaha, persis seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi watab. Celaka tangannya Abu Lahab. Yang celaka tangannya doang atau seluruhnya? Seluruhnya. Artinya kalimat yad di dalam bahasa Arab digunakan untuk tangan fisik dan juga usaha dan lain sebagainya. Nah, begitu juga yang ada di dalam hadis ini, Nabi SAW menekankan ketika kita mau melihat kemungkaran, kita dituntut untuk mengubahnya dari kemaksiatan menjadi ketaatan dengan segala usaha dan upaya yang dapat kita lakukan. Kemudian kalau memang usaha dan upaya telah kita curahkan, ya, atau usaha dan upaya yang akan kita lakukan dihalang-halangi sehingga tidak mungkin kita melakukan hal semacam itu, mengubah kemaksiatan menjadi ketaatan, mengubah kemungkaran yang kita lihat, mengubahnya menjadi ketaatan atau menjadi keadaan yang lebih baik. Kita nggak memiliki kemampuan itu. Nabi SAW mengatakan baru saat itu kamu mengubahnya dengan lisanmu, dengan memberikan nasihat, dengan memberikan penjelasan, dengan mengingatkan, dengan memberikan mau'izatul hasanah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inilah yang ditegaskan oleh Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya. Kemudian beliau juga menegaskan, kalau memang ucapan pun tidak bisa dilakukan, maka Nabi SAW menegaskan, maka saat itu yang di bawah itu adalah hati. Rasul mengatakan wa illam yastati' fa bi qalbihi, maka dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua dengan catatan sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam banyak kitabnya, di antaranya di dalam kitab Risalatul Muawanah. Beliau menegaskan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan metode-metode yang disebutkan di atas, dengan catatan boleh dilakukan tanpa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Tetapi ketika akan melahirkan suatu kemungkaran yang lebih besar lagi, maka saat itu amar ma'ruf dan nahi mungkar hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang.
Dan ini ditegaskan demikian oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar bukan hanya sekedar spontanitas atau dorongan hasrat, akan tetapi harus didasari dengan keilmuan dan silsilah sanad yang kita dapati dari para guru-guru sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan tentang perkara amar ma'ruf dan nahi munkar yang dibahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.